Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti sehat. Kakak selalu berdoa untuk adik-adik walaupun ibadah di rumah masing-masing, tetap selalu semangat di dalam beribadah. Yuk adik-adik, kita persiapkan dulu kidung cerianya. Kakak mengundang adik-adik berdiri. Kita membuka kidung ceria nomor 215 bait 1, 2 dan 3. Dengar hai kawanku. Suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Baik, ketiga. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Kita tetap berdiri, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah IMPA hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan adik-adik kami, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka dengan sungguh-sungguh mau beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah IMPA ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Yuk kita buka kidung ceria nomor 220. Hanya satu bait ya adik-adik ya, kamu dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti baik kan? Iya dong. Nah, hari ini kita mau kita dalam ibadah, maaf. Hari ini kita mau baca dari Ibrani yang ke-11 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kita buka Alkitabnya. Ibrani ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ya. Kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau kami boleh menjadi satu di sini walaupun dalam ibadah online. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu ingin membaca firman, mendengarkan, dan biarkanlah kami anak-anak-Mu bisa juga melakukan firman sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita baca ya, bacanya sambil berdiri ya, jangan duduk. Yuk berdiri yuk. Nah, udah berdiri? Oke, kita baca ya. Kita bacanya bareng-bareng karena cuma sampai ayat 7 kok ya. Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan tadi, Kakak Sarah mau tanya nih, apa ya? Iman itu apa ya? Ada yang tahu tentang iman itu? Siapa yang bisa jawab? Apa? Iman itu adalah kepercayaan. Tapi orang-orang juga bisa menyebut iman dengan keyakinan atau meyakini. Nah, iman itu adalah sikap percaya kita yang ditunjukkan kepada Tuhan. Tapi kalau cuma ngomong, iya aku percaya sama Tuhan, tanpa perbuatan, gimana? Apa? Nggak ada. Nah, sama seperti misalnya nih adik-adik, iman itu bisa aja kayak gini. Adik-adik bilang, iya aku percaya kok Tuhan Yesus ada. Iya aku percaya Tuhan Yesus nolong aku. Tapi adik-adik gak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apakah iman itu masih ada? Iman gak cuma tentang sikap adik-adik loh. Tapi iman juga bisa ditunjukkan dari perkataan. Terus apa lagi? Tindakan. Misalnya seperti di firman Tuhan, yang tertulis di firman Tuhan bahwa kita harus menghormati siapa yo? Ayah dan ibu. Tapi kalau adik-adik masih melawan mama papanya atau nggak denger-dengeran sama mama papanya, apakah adik-adik masih beriman? Bagaimana? Nah, misalnya juga adik-adik ulangan, tapi adik-adik bilang kayak gini, aku percaya kok ulangan aku akan nilainya bagus karena aku belajar. Tapi adik-adik tidak berdoa, atau adik-adik tidak membaca firman Tuhan. Apakah adik-adik memiliki iman? Nah, dari contoh-contoh tersebut itu bisa menjelaskan loh adik-adik bahwa iman adalah sesuatu perbuatan yang kita usahakan. Iman itu juga karena iman ditujukan kepada Tuhan, iman itu selalu berhubungan dengan sikap percaya kita. Walaupun kita percaya, tapi kita harus memiliki usaha. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ada 3 tokoh orang-orang yang beriman. Siapa aja? Ayo lihat lagi. Lihat lagi di firman di Ibrani 11 ayat yang keberapa ya? Ayat yang ke-4. Terus ada ayat yang keberapa lagi? Ke-5 sama yang terakhir, orang ketiga, ke-7. Siapa aja Baca lagi. Iya, yang pertama adalah Habel. Kenapa ya Habel bisa dibilang sebagai orang yang beriman? Nah, ada yang tahu siapa Habel? Iya, Habel adalah adik dari Kain. Tapi kenapa ya Habel dijadikan salah satu tokoh orang yang beriman? Ada yang tahu apa perbuatan Habel sehingga Tuhan menjadikan dia tokoh orang yang beriman? Iya, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik, benar. Nah, lalu yang kedua, siapa lagi tokohnya? Henok.
Ada yang tahu cerita tentang Henokh? Kenapa Henokh bisa menjadi salah satu tokoh yang diangkat beriman kepada Tuhan? Ya, karena Henokh selalu bergaul kepada Tuhan, bukan bergaul seperti adik-adik dan temannya, tapi dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, siapa yang terakhir? Nuh. Kenapa Nuh diangkat menjadi salah satu tokoh yang beriman kepada Tuhan? Kenapa? Karena Nuh, apa adik-adik? Nuh ngapain sih? Iya, Nuh membuat bahtera. Walaupun Nuh nggak tahu dia belum pernah buat bahtera, tapi dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepada dia untuk membuat bahtera. Nah, adik-adik, dari ketiga tokoh tadi, adik-adik bisa tahu kan, iman itu berarti percaya atau yakin kepada Tuhan Allah, atau Tuhan Allah itu hadir bagi kita. Nah, iman juga atau percaya kepada Tuhan berarti kita selalu berhubungan dekat dengan Tuhan. Gimana sih caranya berhubungan dekat dengan Tuhan? Berdoa, membaca firman, lalu kita selalu memiliki waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Nah, kita juga harus tetap mengerjakan perintah-perintah Tuhan loh, sama kayak tadi yang kakak Sarah kasih contoh, bahwa kalau misalnya adik-adik firman Tuhan kan mengatakan kita harus dengar-dengaran kepada mama papa. Nah, kalau adik-adik nggak dengar-dengaran sama mama papa, sama aja adik-adik tidak memiliki iman. Seperti itu adik-adik. Nah, terus yang terakhir, kita juga memberikan diri yang terbaik untuk Tuhan, seperti Habel yang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dari hal-hal yang tadi kita dengerin, kita ceritain kan, seperti Nuh, Habel, dan Henokh, bisa disimpulin bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun kita juga harus siap mengimani Tuhan, bukan aja dari mulut, tapi dari semua tindakan kita, dari mulai perkataan, melihat, atau juga berteman, atau misalnya bergaul dengan orang-orang. Nah, adik-adik sudah siap kan menjadi orang yang mengimani Tuhan? Sudah siap dong pasti. Menjadi orang yang percaya terus kepada Tuhan, harus itu. Oke? Nah, adik-adik, ada aktivitas nih untuk adik-adik. Aktivitasnya adalah membuat pembatas Alkitab. Sekreatif mungkin ya adik-adik. Dalam pembatas Alkitabnya adalah Ibrani 11 ayat 1. Contohnya seperti ini ya. Nah, adik-adik bisa bikin pembatasnya dari mana aja, sekreatif mungkin, lalu kirimkan ke gereja ya. Nanti ada sesuatu spesial lagi untuk adik-adik. Oke? Ditunggu aktivitasnya. Dadah, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita membuka Kidung Ceria 213. Ya, 213 bait 1, hanya bait 1. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah, adik-adik, kita mau doa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena berkat-Mu hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah online pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami dalam rangkaian doa syafaat ini ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan.
bangsa Indonesia ini ya Bapak, terkhususnya bangsa Indonesia ini di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau boleh berkati ya Bapak. Engkau boleh jamah para pemimpin kami dari yang tertinggi, dari Presiden, lalu menteri-menterinya, DPR, sampai pejabat-pejabat kami yang paling terendah ya Bapak. Engkau boleh berkati mereka satu persatu ya Bapak, biarlah mereka bisa membangun Indonesia ini menjadi yang lebih baik dan lebih maju ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan tidak baik, yang sedang sakit, maupun orang tua yang sedang keadaan sakit, opa, oma, tante, om ya Bapak. Kami mau mendoakan mereka ya Bapak, jamah mereka ya Bapak, jamah teman-teman kami, kakak kami, oma, opa, papa, mama, maupun tante kami ya Bapak. Engkau boleh sembuhkan mereka ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini ya Bapak, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Engkau boleh berkati gereja GPIB Harapan Indah agar terus berkembang ya Bapak, sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa bagi janda duda, anak yatim piatu ya Bapak. Kami percaya bahwa Engkau adalah teman yang paling setia di atas teman ya Bapak. Engkau yang selalu menemani mereka ya Bapak di kala kesepian ya Tuhan. Berkati mereka selalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kakak-kakak layan kami yang ada di sini, yang dalam melayani maupun dalam kesibukan mereka sehari-hari ya Tuhan. Engkau boleh berkati kakak-kakak layan kami selalu ya Bapak. Engkau jamah ya Bapak agar tidak lelah untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga boleh berkati pendeta-pendeta GPIB Harapan Indah maupun pendeta GPIB yang lain ya Bapak, maupun pendeta-pendeta yang lain, maupun ustadz atau apapun ya Bapak. Engkau boleh berkati mereka agar terus mengajarkan kebaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang terlibat langsung dalam pengambilan video ini, maupun kakak-kakak multimedia maupun PHMJ yang telah menyediakan sarana ya Bapak maupun prasarana. Engkau boleh berkati mereka selalu ya Tuhan, lindungi mereka selalu, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu doa ini tidak sempurna, namun kami ingin menyempurnakannya dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan kami yang syuknya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita akan memberi persembahan, persiapkan juga uang persembahannya. Dan jangan lupa ya adik-adik, persembahannya dibawa ke gereja ya. Bilang sama mama papa ya. Kita nyanyi Kidung Ceria 256 bait 1 dulu. Setelah itu adik-adik memberikan persembahan. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
ketiga ya adik-adik. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita berdiri dan kita mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini adik-adik kami sudah memberikan persembahan syukur mereka. Biarlah Tuhan mereka mau membawa ke rumah-Mu yang kudus, ke gereja, untuk sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menutup ibadah. Kita membuka Kidung Ceria 233 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Coba Kak Adik buka dulu ya, sama-sama Kakak Relin juga buka 233 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Oke. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, ketiga. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan selesai ibadah kita online di pagi hari ini. Adik-adik tetap berdiri, mari kita terima berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, apa yang kami taburkan melalui firman bagi anak-anak klien kami, baik PA, anak kecil, anak TK, anak tanggung, tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memiliki iman percaya teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.